Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna mensyiarkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah semua yang kita lakukan ini telah menjadi kemanfaatan untuk kita dunia dan akhirat dan menjadi kehalalan untuk kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang telah kita niatkan dari awal sampai akhir daripada majlis ini semoga Allah kabulkan dan Allah terima, serta apa-apa yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah sampaikan dan menjadikan ketenangan dan menjadikan kebahagiaan di alamul barzah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, mari kita mendengarkan nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari kitab beliau Sulukul Murid sambil menunggu masuk waktunya isya. Kemarin kita telah membahas bahwasannya beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Qala radhiyallahu anhum nafa'ana Allahu amin fid dharain amin, mengatakan bal yanbaghi lil murid, bahkan diharuskan bagi murid an la yuharriku lisana, agar tak menggerakkan daripada lisannya illa bitilawatin, kecuali untuk bertilawah, yaitu tilawatil Quran, au dzikrin, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au nushin, atau mereka saling menasehati. Sebagaimana yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Alaq, Iqra, membaca di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Kita diperintahkan pertama berpengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rajin untuk membaca daripada apa-apa yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang sering kita baca kalau kita lagi ada tahlilan adalah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an ini enggak ada keraguan lagi, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan pada saat Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh salah sahabat Rasulullah SAW, bukan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah, ya wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak terlepas daripada apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian wanushin, kita itu diperintah sama Allah Subhanahu wa taala bukan jatuhin orang, bukan jelek-jelekin orang, bukan buka aib orang, bukan buka daripada masalah-masalah orang, bukan ngurusin daripada orang lain daripada kejelekan-kejelekannya, permasalahan-permasalahan. Melainkan kita itu adalah saling menasehati. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam yang hak, kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Dan di awalnya Allah dengan qasam, wal 'asr, dengan waw qasamnya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali hanya orang yang beriman, yang mereka beriman, tapi bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi dia saling menasehati, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kemudian mereka saling mengingatkan di dalam kesabaran, saling ngingetin, sabar untuk tahajud, sabar untuk sholat duha, sabar untuk menahan daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ekonomi yang rendah, sabar belum naik jabatan, sabar gitu, saling menasehati. Karena orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti mempunyai kelompok tersendiri. Dia sabar dengan apa yang diberikan Allah di dunia,
misalkan ekonominya nggak seperti orang lain, ekonominya itu pas-pasan, nanti ada kelompok di hari akhir di padang mahsyar dikelompokkan mereka orang-orang yang ketika di dunia mereka ikhlas menerima daripada cobaan Allah untuk di dalam keadaan fakir miskin, tapi dia tetap beribadah dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memakai daripada badannya tetap untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikumpulkan dan mereka akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan, dan akan dibayarkan utang-utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang, kata guru kita Al-Habib Nadir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, kita punya Allah itu punya hutang sama kita. Apa hutangnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu doa-doa yang saat kita berdoa belum dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, nanti dikabulkan di hari kiamat. Nanti dikabulkan di akhirat, diganti sama Allah dengan kebaikan begitu. Jadi kita saling menasehati di dalam kebaikan untuk bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusilil muslimin au amrin bil ma'ruf, dan saling memerintahkan di dalam yang ma'ruf untuk mengerjakan yang baik-baik, bukan mengerjakan kejahatan. Kemudian au nahyin an munkarin, dan saling mencegah daripada kemungkaran. Ingetin kalau teman kita udah mulai keluar jalur daripada yang sebagai mestinya diinginkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingetin, itu dosa, itu nggak baik. Saling menasehati di dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Perintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kita cegah daripada kaum wanitanya kita, anak-anak kita kalau mau keluar main, bajunya kita liatin, tanggung jawab kita. Bajunya kita liatin, kalau bajunya kekurangan bahan, omelin, ya nggak apa-apa, memang kewajiban kita. Kita lihat istri kita, kalau misalkan pakaiannya itu terlalu ngepres, kita bawel, daripada kita nanti tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih berat, mendingan kita bawel di sini. Kita liatin anak laki-laki kita cek anak laki-laki kita pergaulannya bagaimana. Mereka pergaulannya orang-orang yang sholat atau enggak. Karena orang-orang yang terdekat dengan anak-anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka adalah orang yang berpengaruh kepada kita, begitu. Jadi saling mengingatkan di dalam kebaikan dan juga saling mencegah di dalam kemungkaran. Kemudian au syai'in min hajatid dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu. Kemudian mencegah di dalam min hajatid dunya, mencegah daripada orang-orang yang ingin cinta mempunyai kecintaan atau kecondongan atau keperluan kepada dunia, ya. Hal-hal yang bersifatnya itu kepentingan dunia dan itu adalah kemungkaran, maka kita cegah. Ya toh. Misalkan anak-anak kita mau mana? Mau nonton dangdutan, mana? Di sono, kagak ada. Gitu. Karena apa? Karena udah pasti. Kalau zaman dulu kita kemana? Layar tancap, Kalau udah jam 11 ke atas, udah khusus orang dewasa layar tancap gitu. Jangan sampai mereka itu kecebur kepada kenikmatan dunia yang itu sifatnya kemungkaran. Perkumpulan juga begitu. Kalau misalkan nongkrong, cuman ketawa ketiwi aku drang sampai jam 1 malam, jam 2 malam, akhirnya ganggu tetangga, kita berperan untuk mengingatkan. Jadi omelin, anak muda apaan kayak gitu. Saling mengingatkan dengan kelembutan, mengingatkan dari jam 2 pagi gitu. Kemudian saling membantu dari dalam urusan akhir, yasta'inu biha 'alal ukhra. Saling membantu untuk urusan akhirat. Sekarang nih bulan mau nih,
kita bantu di dalam musalah kita bantu tetangga kita yang main ngadain maulid itu kita bantu, daripada anak-anak kecil kita misalkan keperluan apa dalam mengaji. Jadi urusan akhirat kita bantu kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca di dalam kitab Shuluqul Murid menjadi keberkahan untuk kita dunia dan akhirat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan dikuatkan kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang selalu tunduk taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan lingkungan kita dijadikan lingkungan yang tumbuh daripada mereka generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang peduli kepada agama kita. Kemudian juga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara hati kita semuanya agar terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.